Kenapa semua harga pangan di Indonesia naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hani. Aku adalah seorang mahasiswa yang ingin beropini kenapa semua harga pangan di Indonesia naik. Jadi, yang aku dengar di bulan Agustus ini akan ada kenaikan mie instan sebesar 3 kali lipat dari harga biasanya. Nah, menurut aku sebagai anak kosan dan juga mahasiswa itu adalah berita yang cukup mengganggu. Karena udahlah dia mie instan yang dimakan di akhir bulan untuk menolong anak kosan malah harganya naik gitu. Jadi kan gak make sense kalau misalnya harga mie yang sebenarnya harusnya membantu rakyat yang kurang mampu, let's say. Karena memang mie adalah bahan dasar, bahan pokok yang seringkali menjadi bala bantuan ya untuk orang yang terkena bencana atau untuk orang yang kurang mampu dan untuk anak-anak kosan yang juga di akhir bulan merasa kurang mampu gitu. Jadi kenapa bisa sebuah pasokan makanan mie bisa naik harganya padahal itu menjadi pembantu untuk kalangan-kalangan kita ini gitu. Jadi itu nggak make sense. Gak hanya mie yang naik, bahkan telur juga naik gitu. Telur ini juga komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi bala bantuan dan juga makanan praktis untuk semua kalangan masyarakat dan itu harganya naik di bulan Agustus ini. Terus gak hanya telur, udahlah waktu itu yang naik beras, yang naik juga minyak, yang naik juga gas, semua naik. Bahkan tempe juga sempat mengalami kelangkaan. Aku bener-bener datang ke pasar dan ternyata pas aku tanya ada tempe nggak gitu. Sorry juga sih kalau misalnya pedagang ngomongnya ya. Maaf mbak, sekarang tempe lagi langka, jadi memang bener-bener nggak ada kita pasokannya. Kan kita sebagai masyarakat yang hobi memakan tempe goreng, tempe bacem, tempe oncom, segala macamnya. Kalau misalnya itu sampai langka, itu kan perlu dipertanyakan kebijakannya seperti apa. Padahal secara produksi, setahu saya dari banyak-banyak teman saya seorang peternak, terus udah gitu petani gitu. Sebenarnya kalau secara produksi itu aman-aman aja, tapi ternyata setelah diketahui waktu itu minyak sempat dijor-jorin ekspor besar-besaran ke luar negeri. Padahal di dalam negeri mengalami kelangkaan. Jadi jangan sampai dengan adanya kenaikan-kenaikan harga kayak gitu, ternyata itu semua ulah dari kebijakan, bukan ulah dari produksinya yang salah ataupun distribusinya yang salah, tapi semuanya karena kebijakan. Bahkan pemerintah saling menyalahkan. Yang aku baca nih dari Kementerian Pertanian bilang pasokan sih aman-aman aja, yang salah itu kebijakan dari Menteri Sosial yang katanya jor-joran membagikan telur menjadi makanan yang dibagikan oleh masyarakat kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kayak gitu, artinya ada ketidakseimbangan kebijakan di antara para kementerian itu gitu. Bahkan Menteri Sosial bilang Menteri Perdagangan lah yang salah, kenapa harus jadi kebijakan sosial kita yang malah salah gitu. Kan kita bukan ngasih bantuan berupa telur, tapi kita ngasih bantuannya berupa uang yang nanti bisa dibelikan telur gitu. Jadi kalau misalnya pasokannya aman, kenapa harga naik? Ya berarti Menteri Perdagangan dong yang harus turun tangan. Nah, di antara kementerian itu seharusnya mereka saling berkolaborasi, bukan saling menyalahkan. Kalau misalnya kebijakan dari pemerintah aja bisa saling cekcok, terus udah gitu lempar-lemparan tanggung jawab, kita masyarakat yang kena dampaknya hanya bisa mengeluh. Jadi tolong sebagai masyarakat yang melihat ini semua dan merasakan dampaknya, saya berharap pemerintah itu bisa mengeluarkan kebijakan yang memberikan dukungan kepada peternaknya, yang memberikan dukungan kepada distributornya, dan yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga yang merasakan langsung akibat dari sebuah kebijakan adalah masyarakat. Jadi kebijakan itu harus dibuat untuk menguntungkan masyarakat karena kita lah yang merasakan masyarakat. Gitu, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, gitu. Assalamualaikum.